sampai isi, Pak. Belum Makanya kan- bridging. Makanya kan biasanya opening, isi, baru closing, Pak. Orang mah diri doang, gue udah di blok. Oke, kita back to draft kali ini. Dimana Eve dan juga Valentina sudah diamankan tentunya oleh tim dari Wah, Onyx Esports ini mah menggunakan namanya Akai. udah target ban. Target ban untuk Udil. Nah, pertanyaannya apakah akan ada Varsha yang di-ban? Karena kita tahu untuk first pick Varsha kayaknya masih agak sedikit riskan. Dan sangat berisiko sekali. Buset. Namun Julian juga. Flash sale bos. Semua hero-nya Udil di-ban. Obral ini. Yang lepas banyak banget loh. Bener-bener diobral yang lain-lain. Kok gue ngerasa mereka malah memancing ini ya, Udil pakai untuk menggunakan satu buah hero ya? Varsha. Iya. Iya, lalu mereka kan bisa dapat Pakitos Antapa, sejauh ini. Nah, ini dia. Pakito Sans, pertanyaanku satu. Sans atau Keyboy? Kira-kira yang nanti akan membawa ketika ada Kadita sebagai salah satu pick dari Onyx Esports itu sendiri. Sans atau Keyboy? Kalau menurut gue, Keyboy. Keyboy. Kalau menurut gue, Sans bisa main Grok, Oke. Sans bisa main mungkin Nah, yang masalahnya agak tebel-tebel. kalau Keyboy, aku sempat melihat bagaimana cara mengkontes power dari Kadita, yaitu adalah dengan membawa hero healer seperti Sir, Matilda salah what's satunya. your command? Dan membuka Your map team sehingga is nantinya picking. ketika kita tahu bahwa power dari Kadita itu ngumpet di rumput, kalau rumputnya ketahuan, udah pasti kan Kaditanya bakal all in. Dan nanti ketika ada all in di sana, ada sebuah power spike dari Kadita yang dibuka di sana dari ultimate-nya, otomatis source skill untuk menekan ke arah Parsianya jadi nggak ada. Nah, ini sekarang adalah penekanan ke arah Parsa Pakuito. Parsia apa kita? Ini double P enak banget di sini. Parsha Pakito udah paling Di kirinya akan ada Grok Kadita yang KB bilang. pusing kan. Groknya dipakai Sans. Ayo, lo Ya, mau Grok tukar-tukaran Kadita oke seperti sih. apa? Grok Kadita Mau oke. trading seperti apa yang akan mereka lakukan bentar lagi? Pak Kito, menurut aku di sini adalah merupakan hero yang sangat fleksibel sekali kalau kita ngomongin soal trio. Jadi nanti aja ya. Jadi nanti aja. Dan ternyata Groknya yang di-deny. Yes, itu dia yang Sehingga diinginkan iya, Onyx. itu yang Itu yang diinginkan diinginkan Onyx. Onyx. Dan Pak Kitonya juga diamankan sehingga Varsha tidak dijadikan rebutan di Lo sini. ambil Parsia gue. Iya, karena ini udah ada dua Karena- hero yang benar-benar nge-deny. Karena ketika 3 band untuk Udil ini dia maksa ke arah situ. Kalau misalkan Varsha diambil, ingat Udil masih punya satu hero yang bisa mengganggu, yaitu adalah Luoyi. Loi dan Loi-nya Udil itu nggak ngerti kenapa bisa dempet-dempetan. Ini ada komen dari Kolius. Walaupun mereka Onyx masih punya pocket strat, lebih baik jika mereka simpan. Oh, maksudnya Oh. untuk fokus ke arah Untuk playoff. playoff. Oh. Karena ini secure ke arah M series ya, jangan lupakan Benar, itu semua ya. itu yang paling penting ya, yang dimana kita tahu sendiri bahwa tiket menuju M4 ini diperebutkan oleh 6 tim yang tersisa di babak playoff. Hanya ada dua Hanya orang. akan ada 2 tim, Hanya akan ada 2 dua. orang mah dikit Dua banget tim. Pak. 2 tim. Hanya akan ada Payback. Dua. Your team is picking. hanya Apa? dua. 2. Di dalam satu hubungan. Kalau 3 namanya selingkuh. Atau enggak ketiga namanya Satan. Dia larinya ke situ. Saya nggak siap loh beloknya ke sana, Pak. Betul, saya juga kasihan. Kan? Makanya tuh. Apalagi barusan yang Waduh. Ayo Ranger Kena Mas. Ayo. setun Siapa saya. lagi tuh Kena. Ranger Mas? Bukan. Siapa? In. Jujur aja jujur. Coba obrolin gitu loh. Coba. Ini di mana? Iya, di mana? Ayo. Ini saya kena stun, apa yang harus diambil oleh Enggak. Nino untuk menjaga jarak? Coba kenal dari mana, Pak? Kan. Pakai diterusin. Gitu ya nanyanya ya. Dicecer. Benar. Tapi ngomongin soal Varsha yang tadi sempat diambil, ini dia pertanyaannya, apakah akan ada hero dari Udil yang makin lebih unik lagi, yaitu adalah Lilia sepertinya Ranger Mas, yang ternyata tidak akan ada hero yang mengancam ke arah Varsha Lilia Tapi was a ngancem little girl. depannya. Karena belakangnya mereka udah pakai siapa? Pakuito. Nah, pertanyaannya satu, Apa? ini Lilia mau combo sama siapa? Lilia Nih, ini bukan combo kalau ada menurut gua. Cloud ya kan, yang pertama ganggu teritorial tuh. Yang kedua, kalau misalkan mau main area gold lane galak, ya di sini Nino sebenarnya masih punya beberapa hero yang powernya juga mungkin bisa single target kayak misalkan Kari. Menurut opini orang awam kayak saya, ya kan, Pokemon kayak saya, Wah. ini Lilianya bukan dipakai untuk agresif seperti sedia kala. Oh, oke. Defensif. Defensif Berarti kalau udah ada Lilia seperti ini, Pakuitonya akan ada di arah jungle mungkin. atau jangan-jangan nanti groknya seperti biasa, rotasi 3 detik saja. 3 detik saja. Clear wave 3 detik, Oke. jalan-jalan kemana? Jalan. Ya, karena melihat ada satu buah mid lane yang bukan untuk agresif, ini nampaknya akan membuat Pakuito ini akan ada di arah jungler. Mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Dibukakan jalannya sama Lilia kan. Betul. Apalagi ada apa Magic Shockwave yang 30% slowdown dong. Tambahannya jadi makin lebih mematikan lagi. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana power dari Lilia, Grok, seperti biasa, ini harus benar-benar diimbangi juga nih. Chow menurut aku ini baru nih, terbuka untuk potensi roamer.
Apalagi dengan Varsha Chow kan itu cepet banget. Conclusive Blast adalah jawaban dari Chow ketika kita ngomongin soal bagaimana efektivitas clear wave yang cepat ketika berhadapan dengan Power of Nature dari Grok. Lagi dan lagi ini mid lanernya atau roamernya akan memegang kendali untuk rotasi awal. Bahaya sih. Bentar, ini di belakang kita ada nyanyian seperti apa lagi nih? Woi, nggak kedengeran, yang kenceng dong kalau Yang nyanyi kenceng dong kalau nyanyi. Ayo dong. Coba lagi, coba. Apa? Nah, di pojok sana rupanya. Gitu dong. Gitu dong. Ya kan? Nah, sebenarnya alasan kita aja biar kameramennya nyorot ke sana kan. Nah, Enggak. gitu dong. Enggak dong. Enggak gitu. Ntar dulu nih, kalau ngomongin soal draft yang tersisa, Balmond di ban, Amon juga bisa dibuang dan Baby Yoda. ada Baby Cyclops. Yoda. Cyclops. 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 Yaitu adalah Lucky Charmnya Altrigo Ya katanya. ampun. Iya, lagi charmnya Aldrigo. Aduh. Ya ampun. Kameramen jangan deket-deket. Aduh. Apa tuh Aduh. tulisannya? Gak kebaca, Kak. Gak kebaca ya. Iya. Apa tuh? Semangat Surpilot. Ih. Enak ya. Lagi. Wah, nih. Nah, mana tuh? Waduh. Kenapa? Waduh. Kirain tuh. tadi nunjukin ini Waduh. handphonenya lagi. I love Aduh. you tuh. I love you too. Ke Kan penonton. Dia kan I love you tuh. Ke penonton Ranger Mas. Diusir lagi, dadah. Iya, makanya kan dibilang. Iya. Oveus. Produser. Ternyata saat ini Ending kita dibuang. nanya itu Kan, siapa? Ya gitu kita kan nggak saja. tahu. Bener, Pak. Oke. Jangan memberikan pertanyaan yang bahkan Ranger Mas nggak tahu, Pak. Bahaya itu. Oke, ini menurut gue pribadi mereka agak bingung untuk menuju ke arah God lane atau mau ke arah mid lane. Tapi God lane lagi. Dengan Lagi adanya loh. nggak bahaya loh. Justru sekarang ini akan bisa berubah menuju ke arah Lancelot. Menurut aku pribadi. Ya, Lancelot bakal jadi pick yang menarik sekali atau jangan-jangan nanti akan ada Lancelot Lolita juga. Wah, Sehingga itu power dari Coba. ya mungkin oke lah kalau ngomongin soal ngomongin soal Lilia ini bakal Wah, tetap tapi tapi Masya, ternyata Masya wah ini Masya udah fix Kimi. dan Karina. Fix banget Kimi ini Kimi menjadi ketubruk bulan-bulanan ini, Mas. warga. Nah, pertanyaannya satu nih, Pakitonya apakah benar-benar akan di area jungle? Karena dengan Karina seperti ini, tidak menutup kemungkinan Amon akan diamankan juga loh untuk Alter Ego. Aku Oke. setuju, mending Amon aja. Kenapa? Magical damage-nya biar nggak nanggung-nanggung. Bukan itu doang. Ini mereka harus tutup Parsha ketika frontliner mereka terlalu kuat. Too strong banget ini tiga nih. Yes, setuju. Masya, Karina, Chow ini too strong banget. Ini mereka akan bermain front through back. Bener-bener kayak ya udah, lu nggak bisa di pick off kayak tadi. Gue main dari belakang ke depan nih. Kita mau berantem, yuk. Mau fight, ayo gitu. Benar, atau Sok jangan-jangan atuh. ini diubah loh. Untuk dari segi roamernya menuju kepada Atlas. Karena Grok bisa saja diamankan Sirpai. Dan Lancelot ternyata Lancelot di mereka. bener-bener Pakitonya di XP lane. Masya pun punya resiko untuk langsung nabrak loh sebenarnya. Banyak banget resiko Banyak yang diambil. banget, Ini Masyanya Ini- yang akan dituju untuk pick yang benar-benar surprise dari Aldo dengan Jebel Quantum tadi. Sumpah nih Aldo sih, surprise Ini pick banget. langsung ini. diubah permainannya. Masalahnya, Cassius juga mengubah pola yang sama. Iya. Sehingga tadinya yang konsep kita bahwa ini Pakitonya pasti di jungle. No, enggak. Ini langsung diubah Tadi ke udah arah diubah, XP lane. tadinya harusnya jungler emang Yes, itu possibility-nya. udah fix soalnya. Apalagi dengan Lilia yang udah jadi pembuka jalan, tapi ternyata pembuka jalannya lebih kejam karena eksekutornya Lancelot. Apakah Onyx Esports kali ini pulang dengan 2-0 ataukah akan ada game yang ketiga? So, MPL Arena Bintang tepuk tangannya. Makin semangat lagi di game yang kedua. Akan seperti apa lagi pola permainan dari kedua tim ini. Dengan adanya Kimi, dengan adanya Masya. Kalau memang nantinya Masya bisa menabrak masuk, akankah Masya bisa terus-terusan menggaruk? Kenapa? Karena damage per second memberikan efek slow, dia bisa sambil jalan. Aha. Ini sulit Pak Masya ya Pak. Dan lengkap juga loh powernya, apalagi ditambah dengan kita tahu untuk sekarang di early game sangat membutuhkan item sekali bagi teman-teman dari Alter Ego. Sehingga ini adalah permainan early game. Lagi dan lagi dari Alter Ego yang harus dimaksimalkan. Jangan sampai lepas kendalinya. Yes, benar banget. Early-nya Wings by Wings agak terlalu dini kalau menurut gue pribadi. Tapi Keyboy dengan Chow-nya ini berbeda. Dan bahkan Nino masih dengan sprintnya. Udah mulai harus worry untuk Nino itu sendiri. Aha. Karena pick over dari Kairi ini bakal instan. Walaupun dia dengan emblem jungle dan juga semi-tanknya. Menurut Ini dia semiteng ya hitungannya. ini tetap akan berbahaya tentunya untuk seorang Kairi. Dan portal ditutup oleh Bapak Lea Murphy. Untuk lapor dulu sebelum masuk menuju ke arah jungle yang dimiliki dari tim.
Alter Ego Esports. Oke. Untuk sekarang Sally Boy berhasil mendapatkan lagi purple buff, Udil dan juga Leo Murphy jalan bersamaan Boots. Serta dengan Pakito berada dalam satu lane yang sama. Sama-sama punya kemampuan pula untuk bisa menghilangkan wave minion yang cukup cepat. Melakukan rotasi dengan cepat. Kita lihat seperti apa nantinya pergerakan yang dilakukan oleh kedua tim ini. Tapi Nino dan juga Cewek dengan dua hero yang sama. Yang kayak masih penasaran apa gimana nih Prof? Masih penasaran. Lebih ke pembuktian kali Lebih ya. ke bukti, iya kan penasaran nih gue buktiin gitu. Game kedua Iya. gue one-one lagi. Masalahnya ketika Radiant Armor sudah ada di tangan dari Onyx Esports, itu malah petaka untuk Nino masalah utamanya juga. Magical damage yang akan tertahan, apalagi dengan DPS power dari Lilia dan juga Kimi yang nantinya bisa terhalau oleh satu hero tersebut. Oke, tapi dengan metode tempo yang cukup aman dan bahkan ini agak cukup unik ketika dari para pemain tim Onyx tahu di arah top lane Nino tercover oleh seorang Leo Murphy. Mereka tidak mengerahkan cowoknya ke sana. Mereka tetap menuju cowok ke arah laning phase dan bahkan di arah bottom lane ada team fight yang kita tidak bisa melihat akan seperti apa team fight yang terjadi. Nampaknya Kairi akan mencoba melakukan sedikit gating karena Paisa karena mau tuh kali dan wajar Kairi terperangkap dan langsung hilang begitu saja. Tapi Retribution di short point. Walaupun begitu masih ada Blake yang diselamatkan dari seorang Ayah Udil. Mereka mendapatkan Kairi tapi Kairi masih bisa di dalam under pressure Retribution-nya. Itu benar-benar dalam keadaan tertekan dan ternyata untuk sekarang kita bakal melihat bagaimana pertukaran dari talent prediction by Ox sedikit berbeda. Yes. Sekarang Oji yang berbeda sendirian ya. Yes. Karena saya melihat untuk di arah metode late game nanti, metode dari tim Alter Ego ini mungkin agak cukup sulit untuk menjaga Nino. Setuju sebenarnya. Karena ngomongin soal Karina, Chow, dan juga bagaimana Boots dengan hero yang dia miliki Masha ini, Radiant Armor bisa menjadi jawaban. Dan Genius One harus secepat mungkin dibuat oleh Udil dan juga Nino sehingga nantinya mereka bisa benar-benar bekerja sama untuk memberikan dealing damage magical yang maksimal. Bless you Pak Pulung. Bersin soalnya dia tadi. Oke. Iya. Udah enak. Enak ya? Nyangkut ya? Yang Debu Pak. Oke. Kalau gitu balik lagi kita back on track. Dimana melihat adanya Kiboy respon ke atas tandanya ini bukan untuk ngejaga cewek. Gua selalu melihat tadi untuk semenit 2 menit pertama. Kiboy ini gak jaga cewek Prof. Tapi lebih ke arah nge-secure ke arah top lane gak sih? Iya, ini Lebih ke kayak arah karena turtle berikutnya. lebih ke arah bagaimana setup untuk Alter Ego Esports Yep. juga sama kayaknya Leo Murphy juga sudah menghandle top lane. Dia tahu bahwa nanti turtle kit-nya muncul di arah top lane untuk Udil sekarang yang lebih berbahaya. waduh Udil yang mendapatkan bala. Ih, banyak banget damage yang masuk ke arah tubuhnya. Walaupun untuk kali ini Pai sudah hadir untuk memberikan bantuan, tapi ternyata akankah mereka bertukar satu untuk satu? Tidak ada pertukaran di situ. Tidak Tidak ada ada. Way of Dragon sih. Jadi kayaknya Sally Boy tahu banget bahwa nantinya The Way of Dragon bakal jadi sebuah nggak malapetaka kena. dan ternyata tidak kena. Kalau kena itu dia tercancel. Dan kalau Sally Boy masih mau masuk lebih dalam lagi, itu malah bahaya. Kenapa bahaya? Karena dia nggak punya purple buff dan itu bukan pertanda baik. Lihat dibikin sempit gangnya, dibikin semua terdeliver dengan baik damage yang dimiliki dari seorang Nino. Dan bahkan Sans mengawal Kairi dengan ada satu buah Vader Strike dan memastikan tidak ada kontes sama sekali atau bahkan pick over terhadap tim Onyx Esports. Ya apalagi dengan retribution secara paksa yang dilakukan ke arah Sally Boy. Ini Boots dengan satu Thunderclap-nya sudah menjadi sebuah makanan juga tentunya bagi Alter Ego Esports kalau seandainya nanti dia tidak menggunakan sprint barusan. Oke, nampaknya posisi yang cukup tertekan untuk seorang Sally Boy dan Michael Boy. Dan dia untuk masuk dia juga nggak punya power, tapi Wah, lihat Pai di bawah 200? platingan full. Hampir full itu platingan. Itu paling ya seperempat doang yang nggak dia dapatkan. Dan bahkan di sisi saat dia dapetin platingan itu, momennya mau masuk di menit yang kelima. Ketika Boots gak bisa Mau balas. abis ya, Boots mau gak bisa abis. balas. Masalah utamanya udah menit 5 dan itu lihat plusnya. 384, 266 ini benar-benar leading gold yang secara tidak langsung hanya karena satu momentum saja. Waduh, ini Kairi tadi dalam rumputan mereka memperebutkan satu roh kursa yang sama loh. Emang bener-bener dempet tatap-tatapan muka tapi Power Nether masih nempel ke dinding. Ditabrakin dong wild charge-nya nempel sudah Kiboy. Ada beberapa second tadi dirinya terhambat di situ. Oke, itu malah menjadi pertanda di arah top lane. Nino tidak akan tercover dengan satu buah wall charge. Poin kill yang akan coba didapatkan oleh tim Onyx Esports harusnya bisa kali ini Profesor KB. Ya tapi Kalau masih mereka ada mau. flicker ya, masih ada flicker. Yes, poin kalau mereka mau. pentingnya. Yang penting. Dan masalah utamanya juga Nino di sini sebenarnya bisa aja di pick off sama The Way of Dragon. Karena dia menggunakan sprint, otomatis
tidak akan ada efek anti-sisi ketika terkena lockdown dari The Way of Dragon. Dan Betul Leo banget. Murphy lihat dipok terus karena magical damage adalah kelemahan dari Grok. Dan masih mau dimaksimalkan sama Kairi. Oke, terlalu dini untuk mencoba mendapatkan Keyboy dengan item yang dimiliki dari seorang Sally Boy The Miracle Boy. Karena dengan 300 gold difference Alter Ego ini, itu bukan di tangan Sally Boy, tapi di tangan dari seorang Pai. Tapi lihat ada seorang Keyboy di depan sana. Duel dengan dikeluarkan, flicker, freestyle dulu bolt dan masih tercover dengan cukup baik. Sprint menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Alter Ego kali ini apakah bakal coba dikejar habis-habisan oleh Pulse. Dan Thunderclap-nya gak terbuka dan bahkan Serpa yang harus hilang. Tidak berhasil mendapatkan apapun kali ini untuk tim Alter Ego. Wih. Karena mereka lihat benar-benar dikandangin. Keyboy ditukar oleh Pai. Gak worth it. Tapi untungnya mereka masih worth it ketika Nino memaksakan satu buah poin turret dari top lane. Iya, Itu ditukarkan begitu saja, poin killnya juga didapatkan. Jadi hitungannya kayak 2 buat 1. Cuma masalah utamanya adalah sharing goldnya ini loh. Sharing gold terpenting dari Turtle. Dan EXP yang membuat bagaimana Karina ini makin lebih kejam. Apalagi dia udah punya Radiant Armor, dia juga mau menuju ke arah Blade Armor. Yap. mungkin di sana. Sudah mulai meng-counter ya. Atau jangan-jangan ini akan menuju kepada beberapa item khusus seperti Antiquiras. Karena kita tahu sendiri bahwa Pai, dia sudah memiliki Blood Pass X dan dia akan menuju kepada Athena Shield. Agar dia bisa membadani bagaimana damage magical yang hadir dari Suns dengan menggunakan Lightning Truncheon. Oke, melihat posisi dari tim Alter Ego dan juga Onyx Esports, ini untuk dari head to headnya. Pai pun belum bisa memberikan deliver damage yang cukup kuat. Karena dia respect. Sedangkan lihat invasi akan dibalaskan kembali. Antara seorang Kairi dan Sally Boy masih berhasil mendapatkan retribution dengan cukup baik. Ini memberikan sedikit waktu untuk para pemain di tim Alter Ego untuk nge-reset kembali. Beberapa celah yang didapatkan oleh tim Onyx Esports dari segi laningnya. Mereka harus coba tutup lagi. Laning phase di arah top lane yang sedang diunggulkan mereka harus maksimalkan. Dan bahkan posisi mereka dari Alter Ego harus gimana caranya mengejar ketertinggalan gold. Dan bahkan Suns, flicker berhasil menghilangkan soft skill yang banyak. Leo Murphy nggak punya flicker, gak ada wall charge. Dan bahkan Sally Boy harus mengurung egonya karena tidak ada lagi Phantom Execution untuk daya dobrak. Ya, walaupun perbedaan gold leadingnya hanya 1000 ya, tapi ini untuk dominasi levelnya, Kairi unggul jauh banget dan bahkan lihat Wait, dodge wait, yang wait. dilakukan. Dia Itu benar-benar menghindari banyak banget yang mengancam dirinya di area jungle. Yes, benar banget Pak Bulu. Itu Pai tadi juga ngedorong banget ya Masyanya agar tidak berada terus-terusan di area tersebut guna untuk melindungi juga rekan-rekannya. Namun sekarang Sally Boy bertemu lagi dengan Keyboy. Ada Sally Boy bertemu dengan Keyboy hampir saja. Hampir. Wow, tapi Suns memaksa Nino kali ini. Bahkan Nino yang tergapai. Malah sebaliknya, lihat backline dari tim Onyx tidak tersentuh sama sekali. Mereka yang harus berpikir 2-3 kali lipat lebih besar. Gimana caranya untuk menangkap seorang Parsia. Kali ini kalau mereka mau, mereka harus andalkan Serpai. Serpai harus bermain flanking setelah mendorong. Bahkan kalau bisa, gimana caranya Pai ini keluar sebelum adanya 1-1. Iya sih, masalah utamanya Pai dari tadi belum mendapatkan positioning yang bagus untuk menuju ke arah backliner. Karena nggak flanking, belum flanking. Iya, belum flanking. Dan ditambah dengan power dari Pakito kita tahu sendiri bahwa dia bisa meninju langsung ke arah belakang. Masalah utamanya tidak ada yang memfollow up dia. Leo Murphy bisa melakukan wall charge tapi hanya sekali. Itu masalah utama juga sebenarnya. Ketika tidak ada wall charge artinya itu bakal free untuk The Way of Dragon. Tidak ada yang bisa meng-cancel dia lagi nantinya. Bahkan ini kalau bisa kita bilang Alter Ego agak sedikit bingung, dilema dengan target siapa yang akan dia tuju. Oke. Mereka bingung Pak Bulung, apa yang harus mereka targeting Ya, kali terlalu ini? banyak hero-hero tanky. Terlalu banyak teman-teman juga Onyx power Esports. mereka yang nggak bisa disentuh Pak Bulung. Ini coba lihat Udil berani banget loh. Udil sendirian. Dia kita tahu Udil punya backupan lewat Black Juice yang dia punya. Tapi Barir pintar banget ke reset kan. Pintar banget. Ini kalau gua pribadi, gimana caranya Pai nutup laning phase atas Masya dulu sih. Ya, banyak banget ya. Masyanya Mungkin nih. kita melupakan bahwa laning jauh juga penting. Laning management adalah kunci dari semua permainan di lane game. Apalagi kalau kita ngomongin soal Pakito versus Masih di arah bottom lane, lihat masih benar-benar baku hantam. Dan Sirpai juga ingin melakukan sebuah laning management cut yang benar-benar jauh sehingga nantinya dia bisa berjalan ke area Lord. Saat tadi untuk Suns-nya CW hampir saja bisa mendapatkan satu weakness point terakhir dari Grok. Hampir saja bisa diamankan. Namun sekarang Groknya harus pulang di area dari Lord. Begitu aman, tidak ada gangguan. Mereka sepertinya bersiap untuk bisa langsung mendapatkan ke arah Lord tersebut. Oh, Oh ditutup. my god, ditutup tapi Boots masih bisa selamat dengan sprint yang dimiliki. Cukup berbahaya.
Nampaknya para pemain dari tim Alter Ego mereka harus coba mengurungkan niatnya dan ada informasi yang telah diberikan oleh Serpai. Ada Kairi di garis depan. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya Kepa ini akan mengagetkan siapapun yang coba melakukan dive in. Dan tidak ada. Harus ditarik mundur. Aduh, retribution aja kayaknya. Enggak, masih ditarik mundur. Kairinya sebenarnya nggak ada retribution, tapi dia memberikan sebuah tekanan atau sebuah informasi bahwa Kairi punya retribution. Padahal tadi dia nggak punya retribution. Nakut-nakutin aja. Dia hadir aja di sana. Hadir aja. Karena kehadiran itu penting. Ya. Entah menakutkan atau bikin nyaman. Betul. Itu masalah utama juga sih sebenarnya. Iya. Secara nggak langsung ya, apalagi dengan damage dealt by Axe, Udil yang area of effect walaupun dia tertinggi tapi belum berarti tersakit di sini. Karena Federal Airstrike dari Sun sebenarnya menyusul di depan sana dengan urutan yang ketiga. Dan Serpai yang masih belum mengincar ke arah belakang sehingga Sun tidak bisa terganggu dengan menggunakan jab dari Pakiro. Oke, Alter Ego nampaknya udah mulai diredam agresivitasnya yang dimiliki oleh Alter Ego. Bahkan dari Sally Boy dan Miracle Boy kali ini harus benar-benar maksimal untuk mundur ke arah belakang. Dia nggak punya daya power karena udah memasuki menit ke-12. Satu-satunya target dari Sally Boy yaitu Parsha, tapi bila terbuka, Serpai still survive. Dan bahkan cewek terperangkap di dalam base. Alter Ego mencoba membalikkan keadaan. Tapi ternyata cewek kali ini masih bisa berhasil kabur dan bahkan base turret tim Alter Ego yang pecah. Tidak ada follow up tambahan, tidak ada yang bisa menggapai para pemain tim Onyx Esports. Masih selamat di mana tadi tidak ada satu target pun yang berhasil dihancurkan lewat crossbow tank karena dengan jangkauan yang begitu jauhnya terpisah tadi Prof untuk dari keseluruhan ultimate yang Wan punya. Ya apalagi dengan bagaimana power dari item yang masih belum maksimal dari Sally Boy walaupun dia terbang, tapi power utamanya ini adalah early game. Dan untuk sekarang ketika mengincar ke arah belakang, ke arah Parsha, banyak banget stopper yang masih mampu untuk menghandle bagaimana rusuh dan agresifnya Lancelot. Namun Retribution barusan juga sudah di pop out. Alhasil untuk sekarang Kairi dengan menggunakan Karina dia lebih unggul ketimbang Lancelot dari Sally Boy di menit yang ke-13. Sangat membutuhkan Lord yang selanjutnya karena kita tahu sendiri bahwa Karina dengan item tank dia hanya bisa membadani tanpa bisa melakukan eksekusi. Yes, betul banget. Tapi eksekusi terhadap ya power-power macam Nino dan juga Sally Boy masih kuat lah dia, Be. Masih bisa lah. Walaupun dengan item build yang dimiliki. Dan ini dia Choki Boy. Dengan 75% win rate 4 kali pick. Tandanya hanya 1 kali dia tumbang. Dan ini benar-benar salah satu yang harus diperhatikan. Dan ini again original tas-tas Leo Murphy. Terus pokoknya di situ ya. Udah lama emang ini di belakang kita Mang Ea aja tiap hari tadi. Dari tadi tapi Boots cukup free di bawah menghantarkan wave minion mengganggu konsentrasi. Harus ada Pai yang menjaga atau siapapun nantinya akan menjaga ini. Sementara di area yang berbeda Lordnya udah diamankan pula gitu. Ini bakal jadi free Lord kayaknya, apalagi dengan laning management di bawah ada 5 minion yang berjalan. Jadi itu kayaknya terlalu banyak jumlahnya. Oke, tapi satu hal sih yang harus diperhatikan adalah mereka cuma bisa ngomongin teamfight di dalam base-nya. Kenapa? Ketika mereka berada di dalam base-nya, mereka ada sokongan power entah dari base turret, entah dari base-nya juga. Karena kalau tidak mereka main di arah luar, ini ngebuka banget Nino itu untuk di pick off. Dan untuk mengandalkan Keyboy mengeluarkan Way of Dragon-nya, mereka menunggu momentum. Sedangkan kalau di dalam base-nya, Keyboy juga harus berpikir 2 kali. Ketika dia terperangkap di dalam base, iya walaupun dia sulit pick off, tapi damage turret jangan lupakan Profesor KB. Maksudnya itu ada kayak skema-skema yang harus diperhatikan lebih. Itu yang berbahaya. Kalau mereka memaksa teamfight di dalam base, bahkan. Lihat aja tuh, udah ada 5 Angry Gloom. 5 Angry Gloom, udah disiapin sama Udil. Iya, langsung Magic Shockwave dikit aja. Ih, langsung tuh meledak. Oh, tapi bahaya banget di arah soul plate. Akan coba di cutting. Sally Boy dan Miracle Boy. Tapi bukan itu problemnya, Sally Boy terperangkap. Sally Boy gak bisa pulang. Tepakan base-nya terbuka. Daya dobrak yang cukup kecil untuk tim Alter Ego membuat tim Onyx Esports bebas melenggang. Masuk ke arah base. Dan untuk yakin Magic, Solar dan juga Angry Gloom yang membuat tim Alter Ego masih bertahan 40. Yap. Walaupun hanya dengan 4 orang dan Onyx pun tidak mau terburu-buru banget ya. 5 player yang mereka punya pun sudah standby di area ini. Coba lihat ada Boots di depan sendirian. Federalizer di bagian belakang memberikan backup damage lagi. Tapi Keyboy dan juga beberapa rekan lainnya udah menghancurkan lagi besar yang ada di area mid. Dan Boots hanya berputar-putar saja cewek. Weakness point begitu sulit untuk dibuka.
Itu Iya. yang bisa mereka Itu- andalkan. Skema yang aku bilang tadi. Dan mereka harus mundur sih. Mereka harus mundur karena Keyboy to dive itu juga bahaya. Yang aku bilang mereka mau gak mau fight-nya di dalam base. Mereka keluar dikit udah pasti entah main split post, pick over, apalagi model-modelan kayak Kimi. Iya. Ditepok nyamuk sama Boots, Thunderclap langsung hilang. Nina Bobo. Apalagi kalau misalkan nanti nggak punya dash ya, itu bakal power banget sih untuk Boots memberikan engage kepada Nino. Sehingga nanti Glowing One-nya juga nggak maksimal. Sky Guardian Gurua, Ya, Twilight 1 sih Nino. Makanya Wakadika Wakau. ada magical damage juga basic Wah, attack-nya. 3 bahkan Thunderclap. Ini Pak kalau gue jadi roamer begini Pak. Ya. Karena langsung instant kill. Guardian helmet semua. Pasti instant kill. Semakin banyak HP ya. Iya, tapi dia tidak melupakan bagaimana peran dari Radiant Armor yang sangat Iya. penting. Ketika kita ngomongin soal Nino yang DPS-nya sangat amat tinggi. Tapi lagi dan lagi ya, Genius One dan juga Glowing One sepertinya belum bisa untuk menjadi sebuah jawaban karena tidak ada Ice Queen One-nya. Jadi Betul. combo. Gak lelet. Iya, combo panas dinginnya benar-benar tidak maksimal di sini. Karena kita lihat juga dari Udil doang yang mengandalkan dengan satu Ice Queen One. Jadi combo anyang-anyangannya belum bisa dikeluarkan di sini Profesor. Ya, KB. kecuali kalau misalkan Udilnya juga memaksa untuk menuju kepada satu Glowing One ya. Jadi kombonya makin lebih tajam lagi untuk slow Lebih effect-nya. sanap. Nih mereka Panas. sekarang Magic Sentry juga tadi udah kepake yang di bawah. Nunggu dulu cooldown-nya. Sementara mereka sekarang juga mau keluar. Agak sedikit pushing juga Pak. Berpikir ini di rumput depan nanti Leo Murphy. siapa? Rumput sudah pasti akan langsung diamankan oleh pemain dari Onyx Sport. Tapi Keyboy akankah bisa mendapatkan langsung ke arah Udil? Karena sepertinya ada efek pancingan rapid back yang dia lakukan. Oke, informasi telah diberikan. Konsil telah dapatkan. Leo Murphy akan menjadi pilihan utama. Nembel ke tembok, buying time dilakukan. Dan itu satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Leo Murphy. Leo Murphy mau gak mau dia nge-buying time. Dan bahkan bakal coba untuk mundur. Leo Murphy mencoba untuk bertahan. Tapi lihat wall charge dan flicker dikeluarkan oleh Wah. Keyboy. Sangat-sangat buying time. Tapi Murphy. dia harus diandalkan oleh Alter Ego. Mereka nggak boleh melepaskan Oh, kesempatan no. untuk kali ini. Dan bahkan di belakangnya ditutup. Gak dikasih ampun yang harusnya ada chance kecil untuk buying time. Dan itu dilakukan oleh Sally Boy. Lihat. Tebel banget bootsnya. Tebel banget. Hanya boots seorang diri loh tadi. 2 orang harus kocar kacir. Mereka mau team fight. Mereka berani team fight. Oke. Mereka mau memaksa team fight. Tapi lihat Phantom Execution bukan ke arah yang tepat. Sally Boy, the Miracle Boy. Tertangkap. Terdikoy dari Federer on point. Membuat seorang Sally Boy dan Miracle Boy harus tertunduk lemas. Mereka mendapatkan lot. Mereka kehilangan Sally Boy. Untungnya Leo Murphy sebentar lagi bakal menuju ke lane of down Babulu. Yap. Sementara sekarang dengan ada wave mini mereka masih lengkap berlima pula. Tidak perlu menunggu dari lot kemungkinan. Mereka bisa aja memulai tim fight karena mereka untuk pemain dari Alter Ego pun tidak lengkap sekarang. Oh my god, Lot bergerak bersama dengan Super Minion di 3 wave. Bakal coba dihajar, nampaknya Boots. Bukan itu pilihan utamanya. Nino mau dia ke belakang. Dia pun gak bakal aman, cuma satu tempat yang aman di base. Dan kalau Nino di base, tandanya Alter Ego lihat ada Keyboy di sisi sebelah kanan, ada surprise attack! The Way of Dragon yang sangat baik membuat Nino tertumbangkan dan bahkan fokus ke arah bench-nya. Tim Onyx Esports mementapkan untuk ke game yang ketiga. Satu sama. Keyboy, Satu sama. sneaky. Diam-diam tapi pasti. Dan itu dia momen yang akan diamankan oleh seorang Keyboy. Sampai belakang banget loh itu. Udah tadi. pasti. Itu sampai belakang banget loh. Karena Ninonya nggak pakai Purify, jadi dia nggak ada pemikiran 2 kali untuk mencoba ngeluarin Flicker dan Duel of Dragon ke arah seorang Nino. Beda kasusnya kalau Nino punya Purify, Profesor KB. Iya. Dan bahkan bagaimana Kairi membawa Karina ini sudah menjawab bagaimana power dari Kimi yang ternyata sudah terhandle dari Radiant Armor. Item yang begitu unik tentunya digunakan. Dan bahkan dengan